aktivitas. Kami dari kelompok 3 mau belajar bersama. Heuristik juga kritik, orisinal dan praktis. Sumber sejarah bermakna, itulah misi kami. Kelompok 3, solid, solid, solid. Hey guys, kembali lagi kami kelompok 3. Hari ini kita akan interview beberapa interviewer. Dan salah satunya kita akan review kantinnya Tante Ripka. Oke, stay tune terus ya. Kita dari kelompok 3 hari ini kita mau interview nih tentang kantinnya Ibu Ripka. Nah sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kema maka tak sayang. Nah perkenalkan nama saya Karen Safistina atau bisa dipanggil dengan Karen, dan saya bersama Ibu Ripka Teng. Nah oke, sebelumnya saya mau tanya nih Bu, sudah berapa lama Ibu buka usaha di Semak 4 Penabur ini? Dari tahun 2002 sampai sekarang 2023. Kenapa sih Ibu memilih untuk membuka bisnis makanan? Menyalurkan hobi, senang melayani untuk siswa-siswi penabur, BPK penabur, Semak 4 dan SMPK 7. Oh, pernah nggak Bu jualan di tempat lain selain di sini? Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau boleh tahu kenapa tuh Bu? Karena dari dulunya tuh kerja di kantor. Dari mudanya kerja, terus pensiun di tahun 1997. Lalu off sampai dengan 2002, lanjut ke penabur. Baik Bu, kalau boleh tahu kenapa Ibu memilih untuk berjualan di Semak 4 ini Bu? Karena senang melayani anak-anak sekolah, siswa-siswi penabur Semak 4 maupun SPK 7. Saya pewawancara kedua, nama saya Hikari Manuela Seraji. Kembali dengan menginterview Bu Ripka. Makanan dan minuman yang paling laku apa Bu? Makanan yang paling laku adalah nasi chicken paikut, lalu Gordon Blue, lalu dengan nasi-nasi chicken teriyaki dan yang lain-lain. Jadi sayurnya kayak sayur-sayuran sapu tahu, misalnya sayur capcay gitu, itu yang paling laku. Terus lalu minumannya jus beserta air mineral. Lalu es krimnya juga ada. Es krim enak ya Bu. Oke, kira-kira berapa keuntungan yang didapat dalam sehari? Keuntungan sih tidak sebegitu ya, cuman senang aja melayani. Karena di sini itu tidak diperkenankan untuk menjual makanan yang mahal. Jadi ya semampunya anak-anak yang sudah diterapkan oleh orang tua. Jadi ya dilayani seininya lah, semampunya anak-anak. Kita kantin Ripka ini melayani dengan apa yang anak-anak mau gitu. Jadi keuntungannya memberi senyuman kepada murid-murid di sini. Dan berapa keuntungan terkecil yang pernah Ibu dapatin selama jualan kalau bisa tahu? Yang terkecil itu yang bahkan bukan terkecil lagi, tidak ada sama sekali itu awal-awal buka setelah pandemik. Jadi di tahun 2002 di bulan Juli itu sampai dengan 2003 di Maret kemarin itu bahkan tidak sama sekali. Tidak ada orang yang beli? Tidak ada yang beli. Maksudnya hanya catering yang diperkenankan untuk dihantar ke sekolah. Karena pandemi. Aduh, memang pandemi paling parah. Pernah mengalami kerugian nggak? Dan apakah kerugian itu berdampak negatif untuk jualan selanjutnya? Kerugian sih sudah pasti ada. Tapi kami di sini puji Tuhan gitu, Tuhan mencukupi dalam setiap hari, walaupun di sekolahan itu tidak bisa dibilangkan menguntungkan, tapi ya memang tujuan kami untuk melayani. Jadi bukan untuk tujuan mencari keuntungan ataupun yang ini ya, yang berlebihan. Ya kita mengalami kerugian sih memang, apalagi contoh tahun ini
sungguh ucap syukur lah sama Tuhan karena guru sudah memberitahu ke kami Semak 4 itu ada libur, ada nggak libur. Saya Bu. Ya. Bu, kan tadi Ibu sempat bahas soal pandemi juga kan. Betul. Nah, waktu Ibu pandemi itu gimana Bu? Kayak pemasukan Ibu bisa mengatasi permasalahannya gimana? Waktu pandemi itu kan memang kita sudah harus buka dikarenakan sudah mulai membaik, tapi dibilang bersih belum, tapi membaik. Nabur mengizinkan kami untuk bisa membuka kantin, tapi dengan catatan tidak boleh istirahat, maksudnya tidak boleh ke kantin siswa-siswinya. Ya mau nggak mau kami hanya melayani untuk pengantaran pesanan catering melalui dari orang tua murid. Ya itulah yang mengalami cukup sulit. Tapi di samping itu kami punya Tuhan Yesus, jadi segala sesuatunya semuanya itu boleh tercukupi, boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Dan saat ini sudah puji Tuhan, ucap syukur, sudah bisa keluar semua, sudah bisa istirahat dan bisa makan di tempat. Waktu pandemik itu yang cukup sedih gitu loh. Ya tapi kalau buat kecukupan ya cukuplah gitu. Tuhan cukupkan. Ibu, tadi kan kita lihat juga pelanggannya lumayan banyak kan Ibu. Ibu bisa menjaga kepuasan pelanggan-pelanggan ini gimana Bu? Melayani dengan baik dan dengan senyum dan tidak ada walaupun ya anak-anak nih segini banyaknya ada lah ya 1-2 yang mungkin ada kalau yang tidak bisa menerima kesel lah gitulah kasarnya, tapi kita sebagai pengelola kantin tidak boleh membuat cara kayak begitu, jadi melayaninya dengan baik, dengan catatan kalau ya memangnya dia bilang mahal lah asal gimana ya silakan di tempat yang lain dulu gitu aja. Lain dari itu. Bu, mau nanya nih Bu, Ibu ada nggak taktik atau cara buat menarik pelanggan-pelanggan yang baru? Taktik untuk menarik pelanggan itu ya kita harus banyak berputar makanan yang tidak membosankan gitu. Jadi ya sambil kita juga harus ada suara ya sambil menawarkan. Lalu kita juga melayaninya juga dengan baik hati dan juga makanan kita juga tidak membosankan dan banyak sekali yang variasi-variasi yang harus diganti setiap hari-harinya. Itu dia. Jadi pelanggan tidak bosan. Itu dia. Jadi berapa orang yang membantu Ibu selama Ibu berjualan di kantin Semak 4 ini? Ada 3. Ya, ada 3 Mbak. Jadi apa harapan Ibu untuk bisnis Ibu di Semak 4 ini dan ke depannya? Harapannya supaya gimana ya, lebih banyak lagi lah anak-anak bisa menikmati makan-makan kami yang di kantin gitu loh, dari ya kantin 1 sampai 2 sampai 5. Jadi bisa tahu rasanya satu persatu, bisa dirasakan. Kita sama-sama sebagai pengelola kantin pengennya anak-anak tuh ya ke kantin lah gitu, walaupun tidak makan tapi sedikitnya lihat gitu loh, jadi bersatu, oh lihat kantinnya tante ini begini, yang ini begini gitu. Harapan kita ya sukses lah ke depan. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada Ibu Rika yang udah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang di belakang yang udah ngebantu selama ini, dan juga terima kasih kepada seluruh kantin di Semak 4 karena udah memberikan makanan yang terbaik, terutama kepada Ibu Rika yang kalau misalnya aku lewat nih terus suka senyum-senyum gitu, mau apa Dik gitu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya, bye-bye semua. Ayo, 3, 2, 1. Marisa. Iya bener loh.